Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita dari kelas 7E AKP akan mempresentasikan tentang akuntansi internasional, perkembangan dan klasifikasi. Akuntansi internasional, perkembangan dan klasifikasi. Pada awalnya, perkembangan akuntansi tidak lebih dari sistem pencatatan untuk jasa perbankan tertentu dan segmen pemungutan pajak. Kemudian dikembangkan sebagai pemenuh kebutuhan perusahaan dagang. Industrialisasi dan pembagian kerja memerlukan adanya analisis biaya dan akuntansi manajemen. Yang kedua, klarifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis sistem akuntansi nasional berbeda-beda untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristiknya khususnya. Selanjutnya ada perkembangan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi, yaitu yang pertama, sumber perdanaan, yang kedua, sistem hukum, yang ketiga, perpajakan, yang keempat, ikatan politik dan ekonomi, kelima, inflasi, keenam, tingkat perkembangan ekonomi, ketujuh, tingkat pendidikan, kedelapan, budaya. 4. Dimensi akuntansi yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara, yaitu yang pertama, profesionalisme dengan ketetapan wajib pengendalian. Yang kedua, keseragaman dengan fleksibilitas. Yang ketiga, konservatisme dengan optimis. Yang keempat, kerahasiaan dengan transparansi. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua kategori, yaitu yang pertama dengan perimbangan, yang kedua secara empiris. Dan ada 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Yang pertama, berdasarkan pendekatan makroekonomi. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan disiplin independen. Yang keempat, berdasarkan pendekatan yang seragam. Selanjutnya ada sistem hukum. Akuntansi hukum umum dengan kodifikasi hukum. Yang pertama, akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Yang kedua, akuntansi dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Selanjutnya ada sistem praktik. Akuntansi penyajian wajar dengan kepatuhan hukum. Yang pertama, pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan yang membuat modal sifatnya semakin global. Menuntut adanya standar laporan keuangan perusahaan yang juga dilakui secara mendunia. Yang kedua, pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal umum. Satu set laporan sesuai ketentuan pelaporan keuangan domestik lokal, dan yang satu lagi menggunakan prinsip akuntansi dan berisi pengungkapan yang ditunjuk kepada investor internasional. Yang ketiga, beberapa negara menganut sistem kodifikasi hukum. Selanjutnya ada pembedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti 1. Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan keuangan suatu aset selama masa manfaat ekonomi atau jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak. Yang kedua, sewa guna usaha diperlukan seperti sewa operasi yang biasa. Yang ketiga, pensiun dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti bekerja. Selanjutnya ada
Kesimpulan, selain faktor perkembangan akuntansi internasional, terdapat 8 faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan akuntansi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sumber pendanaan. 2. Sistem hukum. 3. Perpajakan. 4. Ikatan politik dan ekonomi. 5. Inflasi. 6. Tingkat perkembangan ekonomi. 7. Tingkat pendidikan. 8. Budaya. Dengan demikian, akuntansi jelas tanggap terhadap stimulus lingkungan. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial, ekonomi suatu negara tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita dari kelas 7E AKP akan mempresentasikan tentang akuntansi internasional, perkembangan, dan klasifikasi. Akuntansi internasional, perkembangan, dan klasifikasi pada awalnya. Perkembangan akuntansi tidak lebih dari sistem pencatatan untuk jasa perbankan tertentu dan segmen pemungutan pajak. Kemudian dikembangkan sebagai pemenuh kebutuhan perusahaan dagang. Industrialisasi dan pembagian kerja memerlukan adanya analisis biaya dan akuntansi manajemen. Yang kedua, klarifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis sistem akuntansi nasional berbeda-beda untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristiknya khususnya. Selanjutnya ada perkembangan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional juga membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi, yaitu yang pertama sumber pendanaan, yang kedua sistem hukum, yang ketiga perpajakan, yang keempat ikatan politik dan ekonomi, kelima inflasi, keenam tingkat perkembangan ekonomi, ketujuh tingkat pendidikan, kedelapan budaya. 4. Dimensi akuntansi yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara, yaitu yang pertama profesionalisme dengan ketetapan wajib pengendalian, yang kedua keseragaman dengan fleksibilitas, yang ketiga konservatisme dengan optimis, yang keempat kerahasiaan dengan transparansi. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua kategori, yaitu yang pertama dengan perimbangan, yang kedua secara empiris. Dan ada 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Yang pertama, berdasarkan pendekatan makroekonomi. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan disiplin independen. Yang keempat, berdasarkan pendekatan yang seragam. Selanjutnya ada sistem hukum. Akuntansi hukum umum dengan kodifikasi hukum. Yang pertama, akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Yang kedua, akuntansi dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Selanjutnya ada sistem praktik. Akuntansi penyajian wajar dengan kepatuhan hukum. Yang pertama, pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan yang membuat modal sifatnya semakin global. Menuntut adanya standar laporan keuangan perusahaan yang juga dilakui secara mendunia. Yang kedua, pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal umum. Satu set laporan sesuai ketentuan pelaporan keuangan domestik lokal, dan yang satu lagi menggunakan prinsip akuntansi dan berisi pengungkapan yang ditunjuk kepada investor internasional. Yang ketiga,
Beberapa negara menganut sistem kodifikasi hukum. Selanjutnya ada pembedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti 1. Depresiasi di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan keuangan suatu aset selama masa manfaat ekonomi atau jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak. Yang kedua, sewa guna usaha diperlukan seperti sewa operasi yang biasa. Yang ketiga, pensiun dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti bekerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Selain faktor perkembangan akuntansi internasional, terdapat 8 faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan akuntansi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sumber pendanaan. 2. Sistem hukum. 3. Perpajakan. 4. Ikatan politik dan ekonomi. 5. Inflasi. 6. Tingkat perkembangan ekonomi. 7. Tingkat pendidikan. 8. Budaya. Dengan demikian, akuntansi jelas tanggap terhadap stimulus lingkungan. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial, ekonomi suatu negara tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.